Video ini kita mau bahas termokimia. Nah, termokimia apa ya yang kita hubungkan dengan termokimia? Ketika reaksi kimia terjadi, ikatan-ikatan kimia pada zat yang bereaksi akan putus dan ikatan kimia yang baru akan terbentuk, membentuk zat-zat yang disebut produk. Energi dibutuhkan untuk memutuskan ikatan dan energi dibebaskan pada ikatan yang terbentuk. Sehingga hampir semua reaksi kimia itu melibatkan perubahan energi. Nah, perubahan energi inilah yang akan kita pelajari di termokimia. Ya, dengan indikatornya seperti ini. Kita mulai, menjelaskan hukum kekekalan energi seperti SD ya, itu sudah dapat hukum kekekalan energi bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi hanya bisa dibentuk dari energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Secara sistematis bisa dituliskan perubahan energi itu sebagai delta E. Ya, ini perubahan energi dalam. Nanti ada Q kalor dan W itu kerja yang dilakukan. Nah, pada pelajaran termokimia ini nanti ada hubungannya dengan termodinamika di fisika. Jadi di kimia dan di fisika itu nanti akan dipelajari termokimia, dan kalau di fisika istilahnya termodinamika. Nah, sekarang kita langsung masuk ke ini ya. Berdasarkan perubahan energi yang terjadi antara sistem dengan lingkungan, reaksi kimia itu ada dua, yaitu reaksi eksoterm, reaksi yang membebaskan kalor. Jadi kalornya itu ini ya, kalau eksoterm itu ini ada. Nah, misalnya lingkungannya. Nah, di sini misal ada sistemnya ya, ini sistem. Ini lingkungan. Kalau panasnya itu keluar dari sistem ke lingkungan ya, ini disebut reaksinya adalah eksoterm. Nah, sebaliknya kalau masuk, kalau ini dari lingkungan masuk ke sistem itu disebut endoterm. Reaksi endoterm yaitu reaksi yang memerlukan kalor. Nah, kalau ini memerlukan kalor, yang endoterm ini memerlukan kalor. Jadi kalau eksoterm ini istilahnya melepas kalor. Melepas atau membebaskan kalor. Nah, kemudian entalpi produknya lebih kecil daripada entalpi bereaksi. Ini yang di eksoterm ini ya. Ini delta H-nya ini adalah negatif karena hanya produk kurang dari hanya reaktan. Sedangkan delta H itu sendiri delta H itu adalah hanya entalpinya produk kurangi hanya reaktan. Nah, jadi kalau endoterm delta H-nya positif karena hanya produk lebih besar daripada H reaktan. Entalpinya produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Nah, di sini ada contoh soal. Di situ direaksikan HCl dan NaOH ya. Jadi ini ada suatu, misalnya ditempatkan di sini. Ini HCl ditambah dengan NaOH. Nah, kalian suruh membedakan mana yang disebut sistem dan manakah yang disebut lingkungan. Jadi zat yang bereaksi ini adalah disebut sistem. Nah, terus mana yang disebut lingkungan? Yang disebut lingkungan adalah, nah ini gelas kimianya ini. Terus kan tadi dibilang diukur dengan termometer ya. Jadi ada termometernya. Ini termometer ini juga termasuk lingkungan. Ini juga lingkungan. Kemudian di sini ada udara yang tidak terlihat. Nah, ini juga disebut sebagai lingkungan. Nah,
Terus kedua, reaksi antara HCl dan NaOH itu tergolong reaksi endoterm atau eksoterm. Ternyata setelah diukur suhu campurannya 36. Suhu campurannya 36. Di sini tidak disebut ya suhu awalnya berapa. Tapi karena di sini reaksi HCl dan NaOH itu membebaskan kalor, artinya melepas kalor, berarti itu terjadi kenaikan suhu. Nah, kalau terjadi kenaikan suhu itu tergolong reaksi eksoterm. Jadi di sini sayangnya tidak dijelaskan suhu pertamanya berapa, tapi kalian perlu tahu aja kalau suhunya naik itu berarti ada pembebasan kalor dari sistem ke lingkungan. Itu malah eksoterm. Jadi kalau endoterm itu nanti suhunya ini malah turun. Nah, yang di eksoterm itu nanti suhunya naik. Nah, kita masuk ke latihan soal ya. Oh iya, ini kalau kalian mau nyatet perbedaan eksoterm dan endoterm seperti ini ya. Poinnya yang penting yang ini. Ini adalah perbedaan eksoterm dan endoterm. Kita masuk ke latihan soal. Apakah hukum kekekalan energi berlaku pada setiap zat? Nomor 1 ya, nomor 1. Jawabannya adalah ya. Kenapa? Ya sebenarnya itu udah hukum kekekalan energi ya. Kalian jelaskan nanti, kita cari literatur lagi. Kita langsung ke poin B aja. Apakah yang dimaksud dengan sistem lingkungan? Apa yang dimaksud sistem lingkungan? Sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Jadi yang disebut sistem itu adalah proses yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, jadi ini pusat perhatian kita di sistem ini. Misal tadi ada reaksi ya, reaksi antara HCl dan NaOH. Nah, kan yang kita perhatikan itu ada pusat perhatiannya. Nah, terus lingkungan itu apa? Tadi kan lingkungan tuh di sekitar sini ya. Berarti lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar sistem. Nah, jadi bukan bagian dari sistem itu. Nah, kemudian yang dimaksud dengan sistem tertutup. Sistem tertutup ada sistem terbuka dulu ya. Sistem terbuka. Ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Bedanya apa? Kalau sistem terbuka ini memungkinkan terjadinya perpindahan baik zat ataupun energi antara sistem dan lingkungan. Ini sistem, ini lingkungan gitu ya. Ini masih mungkin terjadinya perpindahan. Contohnya bisa reaksi besi dengan asam sulfat di gelas kimia. Nah, itu nanti bisa terjadi perpindahan energi tuh ke lingkungan terus balik ke sistem lagi. Ada yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup itu satu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan zat antara sistem dengan lingkungan, tapi masih memungkinkan terjadinya perpindahan energi. Ini antara sistem sama lingkungan. Nah, itu kan ada yang disebut zat ya. Kalau zatnya ini tidak bisa pindah, jadi zatnya tetap diem. Tapi energinya itu bisa berpindah. Energinya bisa berpindah-pindah. Satu lagi yaitu sistem terisolasi. Apa itu sistem terisolasi? Apakah itu sistem terisolasi? Ini antara sistem dengan lingkungan. Yang tadi anggap aja gini ya. Ini
Ini ada tutupnya gini, yang tertutup. Kalau terisolasi itu suatu sistem yang tidak memungkinkan zat dan energinya berpindah. Jadi ini zat sama energinya tetap diam di tempat. Zat dan energi tetap diam di tempat. Ini ada zat ya tetap diam di sini, energi juga tetap diam di tempat. Nah, sekarang reaksi endoterm dan reaksi eksoterm tadi sudah dijelaskan ya di sini. Reaksi eksoterm adalah apa? Reaksi yang membebaskan kalor. Reaksi yang disertai perpindahan kalor atau gini ya, reaksi yang disertai perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, yang disertai apa? Penyerapan kalor. Nah, seperti itu yang B. Sekarang kita ke nomor 2. Karbon dibakar sempurna sehingga membebaskan energi sebesar 393,5. Ingat, membebaskan energi itu berarti endo atau ekso? Kalau membebaskan energi itu berarti dia masuk eksoterm. Tuliskan persamaan reaksi tersebut. Karbon itu adalah C, dibakar itu berarti ditambah O2 ya, akan menghasilkan CO2. Dia membebaskan energi, berarti itu delta H min 393,5 kilojoule. Gambarkan diagram perubahan entalpi pada reaksi tersebut. Nah, kita bisa gambarkan perubahan entalpinya dengan satu diagram. Diagramnya gini ya. Diagramnya kita gambarkan dengan ini namanya H. Di sana ini panas sumbu X. Di sini ada produk dan reaktan gitu ya. Karena tadi reaksinya adalah eksoterm, berarti kalau eksoterm itu produknya akan lebih kecil daripada reaktan. Berarti malah yang bawahin nanti produknya apa? CO2. Yang atas adalah reaktan. Turun gini panahnya. Nah, ini adalah produk. Ya, produk, ini produk. Ini reaktan. Ditulis di sini, ini R-nya, ini P-nya. Ini reaktan. Nah, itu nomor 2. Ini yang B ya. Kemudian nomor 3. Reaksi pembentukan gas karbon disulfida dari unsur C dan S memerlukan energi. Nah, memerlukan energi 117,6 kilojoule. Kalau memerlukan energi tadi, memerlukan energi itu adalah reaksinya endoterm. 3A, kalian suruh menuliskan persamaannya ya. Pembentukan CS2. CS2 itu dibentuk dari C dan S. Jadi CS2. Nah, ini kan S-nya 2, setarakan ya. Di sini adalah 2S. Tuliskan persamaan. Jangan lupa kalau persamaan termokimia delta H harus kalian sertakan. Ya, yang B. Kalian juga suruh menggambarkan diagramnya. Seperti atas tadi ya. Kita gambar diagramnya. Ya, kita gambarkan diagramnya.
Karena ini adalah endoterm. Kalau endoterm tadi apa? Produknya hanya produk lebih besar dari hanya reaktan. Berarti atas produk yang bawah reaktan. Tadi produknya adalah CS2, reaktannya adalah C dan 2S. Berarti panahnya naik. Nah, sekarang nomor 3. Sudah. Nomor 4. Dari beberapa reaksi berikut, manakah yang termasuk reaksi endoterm atau reaksi eksoterm? Jelaskan. Nah, di situ kelihatan dari delta H-nya ya. Yang A itu delta H-nya adalah negatif, 401 kJ. Kalau negatif apa ya? Kalau negatif berarti dia adalah eksoterm. Nah, yang B bisa dilanjutkan sendiri ya. Yang B delta H-nya adalah negatif juga. Berarti juga eksoterm. Yang C positif berarti endoterm. Yang D positif berarti juga endoterm. Nah, seperti itu jadi pendahuluan termokimia. Di sini kalian diajari istilah ini ya, eksoterm, endoterm. Terus mana itu produk, mana itu reaktan, mana itu sistem lingkungan, sistem terbuka, tertutup, terisolasi. Kemudian kalian diharapkan bisa membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Terus satu lagi mengerti mengenai diagram reaksi ya, diagram reaksi suatu reaksi kimia